Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah anatomi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem sekular dan sendi. Baiklah, di sini saya sendiri sebagai moderator, yaitu Sela Arianti, dan teman saya Anissa Pira serta Lili. Di sini kami akan mempresentasikan tentang skeletal dan sendi. Baiklah, yang pertama akan dipresentasikan oleh Anissa Pira. Kepada Anissa Pira, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Pira. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem skeletal dan sistem sendi. Apa itu sistem skeletal? Sistem skeletal adalah rangkaian tulang yang memberikan manusia bentuk, struktur, gerak, dan perlindungan. Rangka merupakan alat gerak pasif pada manusia. Mengapa dikatakan alat gerak pasif? Karena rangka hanya berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Apa saja sih fungsi dari sistem skeletal itu? Sistem skeletal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu memberi bentuk atau postur tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot rangka. Yang ketiga, pelindung organ-organ bagian dalam. Yang keempat, bekerja secara simultan. Yang kelima, tempat pembentukan kalsium. Yang keenam, tempat pembentukan sel-sel darah. Yang ketujuh, mampu menyimpan energi. Dan yang kedelapan, turut berperan dalam proses imunologis. Dan apa saja sih struktur tulang itu? Yang pertama, struktur tulang itu yaitu periosteum. Berikut adalah struktur tulang periosteum. Struktur tulang periosteum adalah lapisan terluar tulang keras. Dan yang kedua adalah tulang kompak. Tulang kompak adalah lapisan yang memiliki tekstur padat, halus, sedikit berongga, dan kuat. Yang ketiga adalah tulang spons. Tulang spons adalah lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat yaitu endosteum. Endosteum adalah lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Yang kelima adalah sumsum tulang. Sumsum tulang adalah bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Pira. Selanjutnya, materi akan dipresentasikan oleh Lili Winarsi. Kepada Lili, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang jenis tulang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lili Winarsi. Jenis tulang berdasarkan jaringan penyusun. 1. Tulang rawan. Tulang rawan bersifat liat dan lentur karena zat-zat antar sel tulang banyak mengandung zat perekat dan mengandung zat kapur. Zat perekat tulang adalah sejenis protein yang disebut kolagen. Zat ini sangat berperan dalam proses penyambungan tulang apabila terjadi tulang retak atau patah. Contohnya, telinga, hidung, dan di ujung-ujung tulang keras tempat sambungan antar tulang. Kedua, ada tulang keras. Tulang keras bersifat kaku dan keras karena sebagian besar tersusun dari zat kapur dan fosfor. Makin tua umur seseorang, makin tinggi kadar zat kapur dalam tulangnya.
Itulah penyebab tulang menjadi makin keras dan tidak lentur dan mudah patah. Kedua, jenis tulang berdasarkan letak. 1. Tulang tengkorak. Tulang penyusun tengkorak terdiri atas tulang pipi yang saling bersambungan. Pada sambungan antara tulang tengkorak bayi yang baru lahir terdapat celah yang lebar disebut fontanella. Tulang tengkorak berfungsi sebagai pelindung organ tubuh yang lunak dan penting, misalnya untuk melindungi mata dan otak. Selain itu, tulang tengkorak juga menentukan bentuk wajah. Yang kedua, ada tulang badan. Tulang-tulang penyusun rangka dalam menentukan bentuk badan dan berfungsi melindungi alat-alat tubuh yang penting, misalnya jantung dan paru-paru. Rangka badan terdiri atas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang bahu, dan gelang panggul. Yang ketiga ada tulang anggota gerak. Anggota gerak kita terdiri atas dua lengan tungkai. Lengan disebut anggota gerak atas dan tungkai kaki disebut anggota gerak bawah. Tulang lengan atas atau humerus berhubungan dengan gelang bahu pada ujung atasnya dan berhubungan dengan lengan bawah pada ujung lainnya. Tulang rawan bawah terdiri atas tulang pengumpil atau radius dan tulang hasta atau ulna. Kedua macam tulang tersebut, radius dan ulna, berhubungan dengan tulang-tulang pergelangan tangan. Tungkai atau kaki bagian atas berupa tulang paha atau femur yang berhubungan dengan gelang panggul. Ujung bawah tulang paha berhubungan dengan tungkai bawah yang tersusun atas tulang kering atau tibia dan tulang betis atau fibula. Di antara kedua tulang tersebut dan tulang paha terdapat tulang tempurung lutut atau patella. Yang terakhir, jenis tulang berdasarkan bentuk. 1. Ada tulang pipi. 1. Tulang pendek. Tulang pendek, tulang yang berbentuk kubus. Tulang ini dapat ditemukan di pergelangan tangan dan kaki. Kedua, ada tulang pipi. Merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons, di mana di bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh tulang pipi dapat ditemukan di bagian rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Ketiga, tulang pipa. Biasa disebut tulang panjang, yang merupakan tulang yang berbentuk seperti tabung dan berongga. Bagian ujung tulang berukuran lebih luas karena berfungsi untuk menghubungkan dengan tulang lainnya. Contoh tulang pipa dapat ditemukan pada betis, paha, pengumpil, dan lengan atas. Yang keempat, tulang tak beraturan. Tulang yang tidak memiliki bentuk spesifik. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang pinggul, tulang belakang, dan tulang penyusun wajah. Yang terakhir, kelima, tulang sesamoid. Tulang yang ukurannya kecil dan seperti biji wijen. Tulang ini dapat ditemukan di bagian patella atau tempurung lutut. Itulah penjelasan tentang jenis-jenis tulang. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Lili dan selanjutnya akan saya presentasikan sendiri, yaitu susunan kerangka. Kerangka, apa sih susunan kerangka itu? Jadi susunan kerangka terdiri atas dua, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial adalah rangka tumbuh tubuh yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan serta perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Fungsinya adalah untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk kerangka aksial yaitu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Yang selanjutnya yaitu kerangka apendikular. Kerangka apendikular fungsinya adalah sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikular antara lain anggota gerak atas atau upper limb. Selanjutnya anggota gerak bawah atau lower limb.
Dan yang terakhir tulang panggul atau pelvic girdle. Itulah penjelasan dari saya tentang susunan kerangka. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ani Sapira untuk mempresentasikan. Baiklah, terima kasih Stella. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai klasifikasi sendi. Apa sih sendi itu? Sendi merupakan tempat dua tulang bertemu atau penghubung antara dua tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Di dalam tubuh, terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Cairan ini berfungsi untuk menyerap shock dan memungkinkan tulang dan sendi melakukan gerakan halus. Sendi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan arah gerakan dan berdasarkan sifat gerakannya. Yang pertama berdasarkan arah gerakan. Berdasarkan arah gerakan, sendi itu ada sendi geser atau plane, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Yang kedua yaitu sendi engsel atau hinge. Sendi ini yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. Yang ketiga, sendi gulung atau kondylar. Sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya hubungan antara tulang hasta dan tulang penuntil. Yang keempat yaitu sendi putar atau pivot. Sendi putar adalah sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi inilah yang membuat kepala kita bisa berputar dengan enak. Contohnya yaitu sendi antara tulang tengkorak dan atlas. Yang kelima yaitu sendi peluru atau ball and socket, yaitu sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya itu sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan gelang bahu. Yang keenam yaitu sendi pelana atau saddle. Sendi ini mampu bergerak ke samping dan ke depan atau membuat gerakan dua arah. Contoh dari sendi pelana adalah sendi di tulang pangkal ibu jari. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat gerakannya, yaitu ada 3 macam. Yang pertama sendi mati atau synarthrosis. Sendi ini merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiarthrosis. Sendi ini merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya itu sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau diarthrosis. Sendi ini merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Itulah penjelasan saya mengenai klasifikasi sendi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ani Sapira. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang skeletal dan sendi. Semoga apa yang kami presentasikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan serta penyebutan yang kurang tepat. Kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.